kalau ngomong kebebasan berkarya, Mm-mm. ini nggak masuk akal, Mm-mm. gitu ya. Kalau ngomong kebebasan berkarya ya memang harus freedom. Jadi sekarang tinggal sudah tadi diskusi, ada tambahan diskusi Mm-mm. hari ini, tadi pagi jam 10 Iya, dengan iya. presiden anggota yang Mm-mm. lain, sebuah kesepakatan bahwa lagu itu diedit. Iya. Jadi nanti dari 42 lagu itu Mas kan sebenarnya bisa saja berkurang, ya bisa saja nambah Mas. Kita secara kelembagaan nih Mas ya, kita belum pernah menyampaikan 42 lagu itu loh Mas ke publik. Lu, berarti yang beredar sekarang hoax dong. Yap, ketemu lagi nih di podcast asik. Kita bicara sesuatu yang asik-asik aja. Halo Ibu, selamat bertemu. Salam kenal. Coba kenalkan. Kenalkan. Jadi guys, ya. Jadi saya sekarang hari ini mengundang salah satu dari KPI Pusat Jakarta, yaitu Mbak, silakan perkenalkan. Teman-teman mau tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo, saya Mimah Susanti, anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Yes. Saat ini saya dipercaya menjadi koordinator pengawasan bidang isi siaran. Jadi koordinator pengawasan bidang isi siaran. Nah, isinya. Menarik. Isinya ya. Jadi guys, alhamdulillah Mbak siapa? Santi aja. Mbak Santi bisa hadir ke podcastnya Asik. Terus terang ini satu kehormatan karena juga banyak yang bertanya kepada kita tentang terakhir ini viral dengan kebijakan dari KPI Pusat tentang ada 42 lagu yang dinyatakan bahwa ini bisa disiarkan di atas jam 10 malam. Apa yang melandasin akhirnya ada kebijakan tersebut? Ya ini lagi rame ya. Sangat rame. Sangat rame. Jadi bersyukur nih karena ini pasca kita tadi rilis, Mas Anang yang pertama kali. Yeay. Jadi ini teman-teman akan mendengarkan langsung. Jadi belum ada lagi yang belum ada informasi terbaru pasca ini nih yang terbaru ya tadi pukul 10. Jadi memang perlu diluruskan ya, perlu diluruskan. Mudah-mudahan ini bisa bisa dipahami ya oleh semua, oleh publik dan juga teman-teman yang memang terlibat di sini ya. Betul. Jadi memang ini adalah surat pemberitahuan ya, surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional. PRSSNI. Iya. Jadi surat itu sebenarnya menindaklanjuti pertemuan tanggal 28 Mei. Jadi kami tuh udah bikin pertemuan sebelumnya Mas Anang. Udah ada pertemuan yang sifatnya pembinaan, mengundang beberapa radio dan PRSSNI gitu. Dalam pertemuan itu disampaikanlah ini ada aduan masyarakat. Terus dari pemantauan kita ada lirik-lirik lagu yang punya potensi melanggar gitu. Ada muatan yang kasar gitu, ada vulgar dan mengesankan ya seksualitas. Gitu. Jadi lagu-lagu tersebut disampaikan kepada teman-teman di rapat itu. Jadi ceritanya itu bahwa ada laporan masyarakat. Ada yang ngadu nih. Ada yang ngadu nih ya. Kalau boleh tahu itu pengaduan terjadi di pusat atau di daerah awalnya? Kan masuk ke saluran pengaduan KPI pusat. Jadi di KPI daerah ada salurannya juga nggak? Ada, masing-masing teman KPI punya saluran pengaduan sendiri. Di kita juga ada, dan itu sifatnya sangat terbuka. Ada dalam bentuk Instagram, Twitter, email. Jadi semua tuh bisa di situ Mas. Jadi akhirnya kita respon. Ini gimana nih? Dari putusan pleno itu memutuskan kita panggil aja seluruh radio ya swasta dan negeri daripada dikasih sanksi langsung.
Oh, jadi ada laporan awalnya. Terus dipantau juga sama kita kan, kita kan juga memantau. Memantau dulu, berarti persuasif dulu ya. Setelah itu baru diundang. Diundang. Itu tanggal berapa pengundang? Itu 28 Mei. 28 Mei itu berapa bulan yang lalu? Sebulan yang lalu ya Mas. Sebulan yang lalu ya, 28 Mei sebulan yang lalu. Berarti sudah diundang PRSSNI dan beberapa radio swasta diundang. Udah. Untuk menanggapi laporan masyarakat. Iya, jadi lagu-lagu yang dimaksud itu udah disampaikan. Ini lirik-liriknya nih. Nah, akhirnya ya udah jadi teman-temannya minta dikirim dong lagu-lagunya. Makanya surat itu disampaikan. Tapi kan surat itu sifatnya internal. Betul. Ditujukan ke PRSSNI agar itu bisa ditindaklanjuti kepada seluruh anggotanya. Seluruh anggotanya PRSNI gitu. Okay. Radio swasta. Nah, tadi saat kita rilis bersama PRSSNI untuk biar polemik ini nggak berkepanjangan ya Mas ya. Betul. Jadi bahwa sepenuhnya PRSSNI memahami bahwa memang surat ini sifatnya masih pemberitahuan karena kita masih membuka dialog nih Mas Anang. Masih membuka dialog. Masih dialog karena kan ini kan sifatnya masih pembatasan. Yep. Ya, berarti ada tindakan lanjutan harusnya. Nanti ada diskusi lagi karena kan versi editnya kita belum tahu nih. Kan gini, permintaan KPI adalah di surat itu, ya. Yang pertama, ini kata-kata muatan-muatan yang memang dianggap punya potensi dilanggar ini bisa ada lagu-lagunya, ada versi edit. Rata-rata kan lagu barat nih Mas Anang. Oke. Ya, kalau boleh tahu dari 42 lagu tersebut yang dirilis, itu lagu Indonesianya ada berapa? Belum ada. Oh, belum ada lagu Indonesia. Oke, berarti teman-teman enggak ada lagu Mas Anang, enggak ada, aman. Tapi memang di beberapa daerah sudah pernah ada nih Mas Anang yang lagu-lagunya lagu Indonesia. Oke. Dilarang, nggak boleh ada kayak hamil duluan gitu Mas. Itu tuh nggak boleh, ada 3 lagu. Ini sudah ditindaklanjut. Tapi yang lagu-lagu yang kita kirimkan kepada PRSSNI ini adalah lagu-lagu barat memang. Ya memang lagu-lagu barat ini kan maaf Mas Anang, dia tuh enak didengar ya. Tapi kadang kata-katanya memang nggak disadari, memang masih ada makna konotasi negatifnya. Nah makanya kita meminta agar yang di udara yang itu ketika memang diminta oleh pendengar itu yang udah versi editnya. Maunya gitu begitu ya. Agar selaras dengan regulasi penyiaran. Regulasi penyiaran. Kalau saya boleh tanya lagi, udah berapa kali KPI menindaklanjuti hal-hal seperti ini? Mas Anang sebenarnya nih ya, bukan kali ini aja. Ini kan sifatnya pembinaan ya. Yes. Sudah ada beberapa radio yang memang dipanggil oleh kita untuk muatan yang sama gitu. Tapi bukan hanya untuk lagu. Misalnya dalam bincang-bincang gitu ya. Suka terjadi ya. Suka terjadi gitu. Misalnya dalam program-program variety show gitu. Nah, itu sudah pernah ada yang kita sanksi kok Mas Anang. Sanksi terberatnya apa, Mbak? Sanksi terberatnya penghentian sementara, Mas. Penghentian sementara berarti kalau atas program siarannya ya. Tapi bukan institusi radionya ya. Iya, jadi cuma penghentian sementara atas program siaran. Program siaran. I see. Gitu. Berarti pernah terjadi. Sudah dan pemanggilannya kan ada tahap pembinaan, ada klarifikasi, nanti dijatuhkan sanksi. Jadi udah prosedur itu berjalan. Jadi ini enggak ujuk-ujuk tahu-tahu 42 lagu ini stop. Enggak ujuk-ujuk ya. Kan ini sifatnya masih pembatasan. Nanti kalau kita keluarkan surat edaran ada kebijakan lagi ya baru bisa. Tapi kan itu pun kita masih membuka ruang karena kita meminta versi editnya saja yang ditayangkan. Jadi pendengar radio kalau mau request boleh lagu-lagu tersebut, tapi kita minta yang hasil editnya, versi editnya. Nah, tapi menyamakan versi edit ini kan butuh waktu, Mas Anang. Kan nggak gampang karena berhubungan dengan musik director gitu kan ya. Kan Mas Anang yang paham ya, nggak mudah gitu. Gini. Kalau ngomong kebebasan berkarya, ini nggak masuk akal, gitu ya. Kalau ngomong kebebasan berkarya, ya memang harus freedom, gitu ya. Artinya freedom ya gua ngomong begitu aja apa aja lah sampai berkonotasi macam-macam tersebut, gitu ya. Kalau lagu itu harus diedit, ini belum tentu yang punya lagu mau juga, karena dia bisa ngomong, kan harusnya fine-fine aja, gitu ya, gitu kan. Kenapa sampai begitu di Indonesia? Tapi saya tanya juga, apakah di luar negeri kayak begini terjadi juga?
Mas Anang kalau dari referensi yang saya baca, Mas Anang ada juga beberapa yang sudah. Jadi kan modifikasinya kan dari durasi dan konten ya, dari konten dari isinya, dari durasi dan konten. Nah ini nanti memang berdasarkan diskusi tadi kita dengan PRS SNI, memang versi radio edit ini memang sekarang by request, Mas. Nggak kayak dulu gitu. Maka memang ketika ada permintaan gitu ya, bahwa misalnya lirik-lirik lagu ini dianggap sudah melanggar budaya misalnya ya, tidak sesuai dengan budaya dan kesusilaan dan norma, makanya itu bisa diajukan. Tapi bisa saja versi radio edit ini juga dari teman-teman radio sendiri yang ininya. Jadi gini, kenapa kita masih membuka ruang diskusi? Karena kan bisa saja gini Mas, kan ada kata-kata yang memang kita anggap itu konotasinya negatif. Tapi ketika dia dipadankan dengan kata yang lain menjadi tidak, kan bisa saja karena ini kan versinya bahasa Inggris. Maka kita minta memang kita ingin diskusi kembali lah dengan PRS SNI dan para pihak termasuk musik director ini gimana baiknya supaya lagu ini tetap bisa didengar gitu ya, karena pendengarnya juga banyak, radio juga tetap bisa eksis dengan menyiarkan lagu-lagu ini. Betul. Jadi kita ingin ada jalan tengah yang terbaik. Jadi ini sifatnya bukan pelarangan ya Mas, meminta kepada teman-teman agar tetap menyiarkan lagu ini, mendengarkan lagu ini agar bisa terdengar tapi dengan versi editnya. Nah, tapi kita kan kasih batasan juga. Kalau misalnya ini mau diperdengarkan ya di atas jam 10. Nah, tapi kan tadi pada saat rilis PRSS ini memberikan rekomendasi lah ya, bahwa memang dia meminta kepada seluruh radio remaja untuk tetap menayangkan radio ini dengan versi editnya walaupun di atas pukul 10. Karena sekarang di sejak pandemi ini ternyata pendengar radio mulai banyak Mas Anang. Oh. Karena sudah mulai bergeser banyak. Nah, di atas jam 10 ternyata banyak remaja yang juga mendengarkan radio. Ini PRSSN gitu. KPI ini karena di bidang penyiaran, ini termasuk yang di Instagram dan di YouTube. Enggak ya, cuma radio aja ya. Radio dan televisi ya. Radio dan televisi. Makanya batasannya itu berbeda, Mas Anang, dari media streaming ya, media-media dengan jadi yang media yang lainnya. Ya, yang lain tuh enggak ya? Enggak. Jadi cuma only radio dan televisi saja. Jadi ada pilihan, ada pilihan mendengarkan lagu-lagu yang dimaksud di luar radio dan televisi. Tapi sebetulnya apakah KPI sudah menjelaskan anggota PRSSN itu berapa sekarang, Mbak? Saya kurang tahu nih Mas Anang, tapi lumayan banyak ya Mas Anang, karena kan dia se-Indonesia. Dan surat itu sebenarnya udah ditindaklanjuti ke seluruh anggota mereka. Nah, makanya sekarang pasca rilis ini ya kita memang akan bertemu lagi ya Mas Anang ya, untuk ngobrol bareng nih ini seperti apa nih. Jadi karena sebelum jadi pelarangan, jangan sampai belum, karena ini masih surat pemberitahuan, belum sifatnya pelarangan gitu ya, masih pembatasan saja. Tentu kita ingin berdiskusi lebih lanjut agar tetap lagu-lagu ini bisa eksis di dunia. Enggak, saya ada yang aneh. Yang aneh yang mana Mas Anang? Jadi gini, KPI ini kan udah lama. Ini kan di Kementerian apa KPI? Di Kominfo, tapi kan Kominfo, dia udah jadi lembaga sendiri Mas. Lembaga independen ya sekarang ya. Oke, lembaga sendiri. Saya kira udah lama lah. Pasti tahun berapa ini? Udah lama Mas Anang. Udah lama ya? Udah lama. Oke. Kalau udah lama bahwa PRS mulu. Persatuan Radio Swasta Siaran Swasta. Artinya bahwa KPI ini sudah jelas mengeluarkan aturan yang sudah disepakatin. Udah di-share kepada lembaga penyiaran swasta maupun lembaga penyiaran yang lainnya. Udah di-share. Karena ini kejadian juga bukan sekali. Ini menariknya di situ. Saya anehnya ini kejadian bukan sekali, gitu kan? Kenapa menjadi terjadi lagi? Kok kesannya ada yang abai? Apa abai? Atau apakah KPI ini bekerja cuman pada saat dia mau bekerja atau nggak mau bekerja? Ini ada dua nih. Antara mereka abai sengaja karena KPI ini, KPI itu paling kalau lagi mau ya kerja, kalau enggak. Apa begitu? Ya enggak lah Mas Anang. Kalau enggak, berarti kejadian 42 lagu, kalau dilihat tahun-tahunnya juga, itu lagu aja yang tahun bukan tahun sekarang. Artinya bahwa ini juga ada pembiaran dari tahun itu keluar.
Artinya apakah di KPI dengan PRSNCI itu membuat sebuah kanal bersama, lagu mana yang akan dikeluarkan, ini sudah dilaporkan dulu ke Badan Penyiaran Nasional Indonesia untuk direview bahwa ini melanggar atau tidak, atau memang PRSNI dengan teman-teman itu memiliki sebuah kanal bersama. Setiap lagu yang akan disiarkan akan ditaruh dulu ke dalam itu untuk direview bersama supaya tidak terjadi begini. Apa nggak ada atau bagaimana? Jadi kalau di televisi itu kan ada lembaga sensor film ya Mas, jadi film ada sinetron gitu ya Mas ya. Dia nah memang kalau di radio ini kan dia lebih sifatnya QC, kontrol internal mereka sendiri di internal jadi, gitu ya. KPI lebih menyerahkan kepada internal. Jadi sebelum lagu itu diperdengarkan kan sudah ada kontrol mereka internal. Okay. Jadi kan KPI ini kan memang sifatnya dia bekerjanya pasca tayang. Jadi setelah diperdengarkan baru KPI bisa mengambil tindakan. Nah, jadi sebenarnya Mas, proses ini kan proses panjang ya Mas ya. Prosesnya kan memang bukan baru-baru ini kan. Betul. Jadi kan yang namanya evaluasi itu kan bisa harian, bisa mingguan, bisa tahunan. Karena kita kan mau memperbaiki kan begitu. Nah, tapi KPI ini udah seluruh 524 hari ini kabupaten kota ada ya? 30 di tingkat provinsi aja Mas. Provinsi aja. Dia di tingkat provinsi. Jadi di provinsi aja, tapi sampai di kabupaten kota enggak ya? Enggak ada di tingkat provinsi. Terus ngawasinya di kabupaten kota bagaimana? Pengawasannya ada di provinsi Mas. Ya, jadi berarti kalau ada kejadian yang di daerah Jember gitu kan. Saya kan kabupaten nih. Iya, berarti nanti di KPD Jawa Tengah. Oh, Jawa Timur dong? Jawa Timur. Ya, Jawa Timur. Ya. Tapi kan ngawasinya KPI provinsi sampai ke daerah ada sistem memang. Kita pakai sistem. Pakai sistem. Jadi nanti ada pemantau. Jadi kan memang sistem pengawasan kita itu melalui pemantauan langsung Mas Anang ya, pemantauan langsung dan pengaduan masyarakat. Nah, memang jadi karena memang kita juga ada yang terbatas di daerah, maka memang sumber daya KPI terbatas. Sendiri ya. Karena kan harus pakai alat ngawasinya Mas Anang ya. Jadi itu cukup mahal. Maka kita memang mengandalkan report dari masyarakat. Nah, karena aduan masyarakatnya sangat deras ini, maka ini gimana meresponnya? Akhirnya satu-satunya jalan ya kita duduk bersama dulu, belum mengambil sikap untuk melarang. Jadi makanya polemik yang muncul ada pelarangan ini ya mungkin saya nggak ngerti juga ya, nggak ngerti. Tapi memang sampai saat ini KPI belum mengambil sikap untuk melarang lagu-lagu tersebut diperdengarkan. Jadi hari ini sudah dikeluarkan rilis 42 lagu tersebut dibilang adalah harus ada edit sensornya dulu. Tapi tetap beredar hari ini. Nanti kita pantau lagi Mas Anang. Nanti kita pantau lagi kalau misalnya masih tetap beredar gitu ya dengan lagu-lagu yang memang ini kan sudah disampaikan masih berproses Mang Anang Mas, dari suratnya disampaikan terus dari surat kita dikirim terus dikirim ke seluruh Indonesia, nanti dikelola lagi baik versi editnya baru ditayangkan, nanti kita evaluasi lagi seperti apa hasil dari surat pemberitahuan tersebut. Jadi pemberitahuan sekarang sudah disebarkan ke seluruh PRSS. Sudah seluruh anggotanya sudah paham bahwa ini harus segera diedit. Kalau tidak diedit, nanti kita evaluasi lagi. Kesulitannya di mana gitu kan? Kalau misalnya apakah memang ada kendala bisa saja di label kan tidak mengeluarkan versi editnya ya Mas Anang ya. Betul. Pastinya ya. Menurut pemahaman saya ya. Jadi misalnya radio harus sendiri mengeditnya Mas Anang. Jadi masalah juga radio mengedit mana mungkin berani karena itu kan bisa pelanggaran hak cipta. Nah, ini yang memang perlu didiskusikan kembali sama teman-teman. Jadi baiknya seperti apa? Nanti kalau bisa karena kan gini kata-kata yang memang punya potensi dan berkonotasi negatif ini kan kalau radio itu kan prime time-nya beda ya Mas Anang ya. Mas Anang mungkin suka denger radio nih kalau pagi-pagi lagi malam gitu ya. Masih. Apalagi sekarang informasinya udah mulai bergeser gitu kan. Pendengarnya kita juga anak-anak remaja juga tadi sudah mulai beralih nih, seneng denger radio, ada beda lah ya kalau lagi denger yang apa di ini. Mbak, komplain itu kan banyak. Dari seniman Indonesia sudah yang komplain banyak. Banyak, Mas. Terus ngadepin komplain itu gimana? Karena kebebasan berkarya jadi terganggu gitu. Sampai saat ini. Terus gimana? Belum ada gini Mas. Kita nih belum sampai melarang kebebasan deh Mas ya. Oh, belum ya? Belum ya Mas. Oke.
Karena untuk lagu-lagu bahasa Indonesia Mas, sampai hari ini relatif insya Allah aman deh Mas. Jadi lagu Indonesia sampai hari ini berarti pencipta lagu Indonesia sampai hari ini masih sesuai dalam tatanan bahwa KPI bilang bahwa itu aman. Iya, ini masih aman karena memang sampai hari ini yang tadi, kecuali yang saya masukkan tadi Mas, yang ada lagu hamil duluan kayak gitu Mas, itu udah di stop sama kita, lirik lagu itu udah. Cuman kalau sampai saat ini dari 42 lagu itu nggak ada semuanya lagu barat, tapi itu pun kita membuka ruang gimana nih baiknya supaya tetap bisa eksis lagu-lagu itu karena musiknya enak Mas. Makanya itu masih aku sendiri sebagai pencipta lagu ya, sebagai juga record label, ada yang mungkin tidak akan mau mengeluarkan versi editnya, nggak mau pastinya, karena eksisnya di masyarakat lagu itu lagu begitu dan nggak mungkin tahu-tahu di radio versi edit pada saat dia beli. Let's say sekarang nyewa lagu di Spotify, di Apple Music dan seterusnya. Loh kok nggak sama ya dengan yang di radio liriknya? Ini kan lucu juga gitu. Terus yang mana yang meledak nanti? Tadi itu saat diskusi. Bingung tuh. Aku sendiri juga, gimana ya? Gitu. Tadi memang saat diskusi itu ada tawaran gimana nih kalau KPI istilahnya berkomunikasi dengan teman-teman di Joox, di Spotify, di YouTube musik gitu ya, karena memang kan ya lagu-lagu di situ kan lebih banyak, lebih kompleks lagi, lebih bebas banget itu. Iya. Karena memang karena keterbatasan kewenangan ini Mas, kita kalau membuka diskusi mungkin bisa, tapi kalau sampai ngambil kebijakan ya kita belum bisa gitu ya, kecuali untuk lagu-lagu yang diperdengarkan di radio dan televisi gitu Mas, masih sebatas itu. Jadi keputusan 42 lagu tersebut itu masih dalam wacana himbauan, belum dilarang benar. Jadi sekarang tinggal sudah tadi diskusi, ada tambahan diskusi hari ini tadi pagi jam 10 dengan presiden anggota yang lain, sebuah kesepakatan bahwa lagu itu diedit. Iya, jadi masih menunggu. Jadi himbauan itu pun sudah disampaikan oleh PRSNI kepada anggotanya. Anggotanya sudah disampaikan. Tinggal menunggu dari respon teman-teman di PRSNI dan teman-teman yang lain. Bagaimana menghadapi ini? Kalau mereka memang tidak mampu karena itu terbentur dengan undang-undang hak cipta. Nanti kan ada way out-nya apa itu? Kira-kira. Gimana Mas? Way out-nya kira-kira apa? Karena pasti itu dengan hak cipta pasti berantem. Pasti nggak mungkin. Karena merubah lirik itu ada urusannya. Itu ada klausal pelanggaran. Jadi nanti dari 42 lagu itu Mas kan sebenarnya bisa saja berkurang. Ya, bisa saja nambah Mas. Masa berkurang dari hasil itu ternyata ini nggak perlu, kan bisa Mas, bisa kan gitu. Ya prinsipnya KPI tetap terbuka Mas, karena kan KPI butuh juga orang-orang yang memahami soal ini lebih detail Mas. Jadi KPI juga tidak menganggap dia tahu banyak hal nih ya, karena juga kita butuh pendapat. Ya kalau perlu Mas Anang juga terlibat boleh. Bukan, nanti kita undang. Artinya kan ketidakjelasan lagu itu hari ini kan menjadi kerugian dalam bisnis sebetulnya. Kita kalau secara kelembagaan nih Mas ya, kita belum pernah menyampaikan 42 lagu itu loh Mas ke publik. Udah keluar, udah beredar, resmi sepertinya. Jadi karena lagu itu sifatnya internal. Berarti yang beredar sekarang hoax dong. Gitu. Jadi karena itu sifatnya internal, maka 42 lagu itu hanya kita tujukan kepada PRSSNI. Jadi untuk evaluasi di internal mereka. Wow. Berarti ini bocor di mana bahwa saya nggak berani ya bilang di sini, apalagi ke pemasaran juga ya. Ini kan kita ingin mendapatkan kejelasan. Banyak temen yang nanya ke kita juga. Terus sampai saya juga di warning, Mas Anang. Ini saya ngomong sampai saya diginikan. Mas Anang, KPI itu kayak nggak ada kerjaan ya. Kok bisa? Aku bilang. Kenapa? Aku bilang. Saya jawab, kenapa? Iya, itu radio, lagu-lagu sekarang disensor begini. Itu dia juga nge-sensor televisi kayak sinetron macam-macam, kadang-kadang isinya kayak nggak jelas juga, diem-diem aja. Itu malah lebih mengerikan atau apa? Katanya saya bilang, kayak nggak ada kerja. Saya bilang, waduh, kok sampai ngomong begini ya? Terus tanggapan Mbak sendiri terhadap pertanyaan seperti itu tuh gimana? Kan di televisi juga kayak begitu, dipertanyakan hal kayak begituan. Jadi
semua program siaran, Mas, baik di televisi dan radio itu kan sebelum tayang kan ada prosesnya, saya udah sampaikan. Setuju saya. Kalau di televisi kan selain ada untuk sinetron, tadi memang sinetron lagi rame ya, Mas ya. Iya, sinetron juga. Makanya contohnya jadi sinetron ya. Banyak, contohnya sinetron, film gitu ya, film gitu. Banyak. Nah, kalau misalnya di sinetron, di film itu kan udah ada lembaga lain yang sensor film ya, biarkan jadi, di sana gitu ya. Nah, memang kan kalau sudah sampai ditayangkan kita punya aturan, punya regulasi jam-jam berapa dia boleh ditayangkan. Ya. Kalau di ini kan secara substansi kan nanti kalau misalnya muatannya sudah mengarah kepada dewasa ya nggak boleh di bawah jam 10 gitu. Tapi kalau misalnya dia diperuntukkan untuk remaja, klasifikasinya R, durasi remaja ini kan panjang, Mas. Mulai dari jam 3 dia sampai jam 10. Ya. Tapi kalau anak-anak kan dibatasin pagi. Tapi sekarang kan nggak ada yang nonton ya, Mas, TV ya jarang ya. Tapi ternyata banyak pemerhati sinetron ya. Jadi alhamdulillah nih ya, ternyata pendengar radio makin banyak nih. Soalnya saya kan melihat tuh dari unggahan banyak yang beredar yang viral hari ini tentang 42 lagu tersebut. Sehingga saya dapat mention juga dan saya akhirnya membacalah komen-komen tersebut. Banyak banget. Saya ada yang menggelitik dari pertanyaan teman-teman yang di daerah itu menarik ya, kayak tadi itu. Kayak gimana sih? Dan tuh sinetron juga harusnya dinilai, itu dinilai. Kayak gitu supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu. Tapi kan ada yang ngomong juga masalah ini kan kayaknya kita ini jadi kayak gimana ya, karya-karya kok jadi nggak terbuka, nggak open mind lah, nggak apalah. Kayak gitu tuh gimana, Mbak? Terhadap masukan-masukan publik yang sekarang kurang suka dengan keputusan ini. Namanya kebijakan lembaga negara itu, Mas, pasti ada. Pasti ada suka, nggak suka ya? Pasti ada, pro kontranya pasti ada. Soal yang baru-baru ini kan sebenarnya KPI udah ngambil kebijakan, sudah dihentikan gitu ya. Lagu tersebut ya? Tersebut udah dihentikan. Terus yang ramai kepentingan publik kan, Mas, rame banget itu ya. Tuh sikap-sikap KPI sebenarnya udah ada. Cuman memang selalu tertutupi dengan hal-hal ketika memang ada ya contoh ini. Ketika kita ngambil sikap soal menghentikan program siaran sinetron tersebut, pemerannya diganti, ya bukan pengen apresiasi tapi setidaknya pernah melakukan itu sudah kan itu tahun sekarang kan atau baru itu, Mas. Nggak tahu loh saya sumpah. Iya, Mas, kan sudah pemerannya sudah diganti, terus sinetron yang itu kan sudah dihentikan, yang dimaksud sudah nggak tayang lagi. Ada ya? Iya, Mas. Terus sanksi-sanksi kepada program televisi sudah ada yang dihentikan sementara. Kalau ngomong dalam 1 tahun kemarin, pelanggaran begini bisa ditindak, ada berapa kali pelanggaran? Kalau dari Januari sampai Juli ini, Masnya, sanksi itu sudah kita kenakan di kalau nggak salah sekitar 40 program siaran. 40 program siaran di radio maupun televisi sudah ditindaklanjuti oleh KPI. Berarti KPI itu tidak seperti gambaran orang bahwa cuman pilih kasih atau apa, nggak ada ya? Sudah. Jadi itulah teman-teman. Ini makanya saya kepingin mengundang teman-teman KPI langsung supaya tadi ada gambaran-gambaran begitu, orang jadi tahu bahwa KPI sudah berjalan atau berdasarkan apa yang sudah menjadi tupoksinya, tugas dan fungsinya dari KPI tersebut. Makanya tahun ini Januari sampai bulan Juni ini sudah 40. Sekitar 40. Sudah ditindaklanjuti dan sanksi sudah berjalan. Berjalan udah. Wow. Kalau berarti tahun lalu itu sekitar 80-an lah. Tahun lalu 80? Ya, 1 tahun ya, tahun lalu. Oke. Dan itu sudah dilaporkan ke Komisi 1, Mas, kan setiap tahun kan kita evaluasi. Ya, kalau di Komisi 1 sudah menjelaskan. Jadi setiap akhir tahun kita panggil seluruh stasiun televisi gitu kan untuk mengevaluasi ini pelanggarannya nih ABC, jangan diulangi lagi gitu kan. Itu pasti ada rutin. Atau memang misalnya kalau yang sudah nyerempet melanggar seperti yang ini tadi yang menurut evaluasi kita, jadi kita tuh panggil dulu. Jadi dipanggil dulu ya, diskusi dulu. Belum bukan di adjustment langsung ya. Jadi karena kita juga menyadari gini, Mas, kan radio-radio ini kan banyak yang banyak hidup dalam tanda kutip ya, Mas, dari lagu-lagu barat gitu ya. Betul. Kita juga apalagi kan pendengar radio kan
tahun lalu gitu kan dia durasinya hanya sekitar 30 menit Mas yang dengar. Tapi kan di masa pandemi ini meningkat lagi. Kita menyadari sepenuhnya. Dan pada saat rilis kemarin tadi pagi PRSN juga menyadari bahwa memang apa yang dilakukan oleh kita ini sepenuhnya untuk kepentingan regulasi penyiaran. Jadi bukan memang kita ingin menghambat kebebasan teman-teman berkreasi gitu. Nggak ada sampai situ. Makanya lebih baik ngobrol dulu sebelum ngambil sikap. Oke. Berarti memang masalah isi siaran tuh ada di koordinasinya di Mbak. Dicatat teman-teman, catat. Ini kalau teman-teman mau berdiskusi dengan Mbak Novi ya? Mbak Mimas Santi Mas. Mbak Santi, ini silahkan ya. Nanti nggak tahu boleh di-share nggak nomor handphonenya atau langsung ke KPI Pusat aja ya Mbak ya? Ya boleh. Di KPI Pusat bahwa Mbak Santi ini sangat open mind ya terhadap regulasi yang sudah dibikin karena dia bertanggung jawab kepada parlemen juga di Komisi 1. Pasti ini ditanya juga Komisi 1 tentang kebijakan tersebut. Pasti ditanya kan oleh Komisi 1 sama Mbak Mutia Hafid ya. Pasti keputusan yang kita ambil itu kan diawasi juga oleh DPR gitu. Betul. Jadi kita juga ngambil langkah-langkah itu sepenuhnya berdasarkan ini udah regulasi. Dipertanyakan nggak kemarin di rapat kerja? Kita belum rapat kerja nih Mas. Belum ada rapat kerja tapi karena kan udah ada komunikasi nih Mas. Bagaimana menyikapi ini? Pasti kita ditanya kalau misalnya isunya naik gitu Mas, skalanya naik atau bahkan viral, kita pasti akan ditanyakan dulu di komunikasi. Pasti ditanyain karena bukan viral, ini udah viral benar. Sudah viral benar tentang peristiwa pelarangan lagu tersebut. Karena menyangkut teman-teman bilang bahwa masalah kebebasan tersebut. Dan kalau diedit menurut aku juga sangat unik. Itu tidak mungkin karena menyangkut bisa melanggar undang-undang hak ciptanya. Itu juga akan ada peristiwa tersendiri lagi. Itu hal yang berbeda lagi. Nanti masukan dari Cindy saya juga sampaikan juga ke teman-teman Mas Anang soal ini ya. Karena pasti ini juga sudah jadi diskus kita lah. Karena kan setiap 1 minggu sekali kita itu merespon isu-isu yang bergulir terkait dengan penyiaran gitu. Jadi karena penyikapannya kan harus cepat. Iya karena kan terus konten itu hidup harus makanya kita cepat tapi juga hati-hati merespon. Makanya saya kemarin nggak langsung mengiyakan nih diundang karena kan kita juga harus berdiskusi dulu dengan teman-teman PRSSNI. Dan mereka prinsipnya mendukung apa yang dilakukan oleh kita karena kita bukan semata-mata untuk melarang mengambil keputusan melarang lagu-lagu itu beredar tidak segitu kan. Cuma mencari solusi ya way out-nya ya. Cuman menurut saya way out-nya kalau edit cukup rumit dan buat saya itu hal yang hampir tidak mungkin dilakukan karena tadi jelas satu sampel pikiran adalah orang yang nanti di Spotify dan seterusnya mau Apple Music dan seterusnya dia menikmatin nggak sama yang di radio. Kan unik juga ya. Yang bener lagu zaman ini. Nggak ada ya. Tapi itu nanti biar mudah-mudahan sih saya berharap solusinya ada tentang hal ini karena saya pun sebagai pencipta lagu gak merasa resah. Waduh ini kalau ntar gue nyiptain lagu begini lagi dilarang juga nih ntar. Masih aman gak Mas? Kan aman ya. Kan aman lagunya, aman. Ya kan ya bisa aja enggak kan namanya juga orang salam. Sampai saat ini ada sih Mas satu kemarin ya. Itu tapi dia lagu indie kayaknya. Lagu indie ya? Lagu indie. Memang di awalnya itu memang ada kata-kata yang memang dianggap kita negatif, tapi itu penekanan di awal aja, setelah itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi ada toleransi juga ya di dalam KPI melihat keseluruhan isi. Iya Mas. Jadi nggak langsung. Nggak asal cuman ngomong ini saya ngomong jorok tapi nggak ada explain dalam sebuah karya dijelaskan dengan detail. Kalau lu dengerin sepotong pasti problem. Tapi kalau lu dengerin selesai lagunya nggak masalah itu diucap gitu kan? Kan utuh melihatnya. KPI kita sudah jadi responsif. Jadi jangan negatif thinking dulu dong. Kan saya ini kan membaca dari komen. Iya. Aduh kalau komen Mas bener-bener deh, ampun. Memang semua memang sudah sangat merespon. Ampun deh. Tapi kita melihat ini bagian dari kritik juga lah ke KPI supaya juga KPI itu lebih hati-hati karena kan yang dihadapin ini kan memang para ahli dan yang memang sudah banyak malang melintang di dunia musik dan kita juga nggak mau ngambil sikap buru-buru. Wow, itulah KPI teman-teman. Kalau kita nggak denger yang kayak begini ini nggak jelas. Ini jelas banget bahwa KPI itu menjalankan tupoksinya
sangat hati-hati mengenai karya-karya ini karena memang ini kekayaan karya yang memang menjadi hal yang positif juga bisa negatif terhadap masyarakat kita. Jadi memang melihat itu cukup hati-hati. Yakin kita harus mendukung musik anak negeri, Mas. Semua harus disupport. Nanti kalau kita nggak support, bagaimana nasionalismenya nggak terbangun dong? Kalau semuanya lagu barat. Hebat KPI. Perjalanan musik Indonesia 100 tahun kalau melihat bukunya Dani Sakri bahwa perkembangan industri musik Indonesia itu cukup gembira bahwa sampai hari ini industri musik Indonesia hampir 85% masyarakat Indonesia mengkonsumsi lagu Indonesia, tidak lagu barat. Jadi itu udah firm bahwa industri musik Indonesia dengan lagunya itu kuat di market. Dan tetap eksis ya Mas dalam kondisi ini ya. Karena alhamdulillah ya senimannya tidak menyerah meskipun cukup berat deraan masalah Covid ini, tapi tetap teman-teman berkarya di tengah pandemi. Ya ini salah satu masalah baru aja mengenai pelarangan lagu yang menarik muncul di tengah-tengah pandemi langsung gitu. Ya kan? Tapi ternyata penjelasan KPI pun menarik bahwa penanganannya sudah sesuai proporsi. Iya. Menurut saya sih udah dipanggil, diberitahu dan seterusnya sampai sekarang sudah ada sebuah keputusan untuk minta edit, kalau nggak mungkin terus apa jalan sudah diminta. Nanti kita diskusi lagi baiknya seperti apa. Tapi prinsipnya lagu bahasa Indonesia aman Mas Ana. Tapi kan sebetulnya bukan di situ pokok permasalahannya. Pokok permasalahannya kan yang dilarang nih yang kayak apa gitu. Yang boleh tuh yang kayak apa, itu pokok masalahnya. Makanya tapi saya juga tadi gembira mendengar bahwa ini langsung dari personnya ya teman-teman, bahwa ada di dalam sebuah lagu 4 menit 5 menit tersebut ada mungkin di depan problem atau ini mengundang hal yang negatif. Tapi pada saat kita lihat keseluruhan bahwa ini ternyata tidak begitu, itu pun tidak problem ya. Asal dilihat secara keseluruhan. Iya, nanti kita lihat secara keseluruhan. Sama kayak di film sama juga kayak negasinya ada enggak gitu loh Mas. Harus ada negasi dari apa cerita di awal supaya kan publik juga tahu saat nonton atau saat mendengarkan ya. Iya, nanti tetap dievaluasi Mas, nggak langsung. Soalnya kalau film nggak bisa itu. Kalau sudah ada gambar yang begitu di depan ada hilang gitu ya. Hikmahnya kan di belakang nggak sih? Ya. Hikmahnya Mbaknya ini pinter benar. Mbak udah berapa tahun kerja di KPI? Dari 2019 Mas. Awalnya dari mana? Awalnya dulu di radio juga. Awalnya dulu di penyelenggara Mas, di Ketua Bawaslu DKI Jakarta. Terus ikut seleksi ini. Kenapa tertarik ke dalam pengawasan penyiaran Indonesia? Senang aja sih Mas, senang. Senang ya? Iya, senang. Ini kan menjaga budaya masyarakat. Karena kalau bekerja itu harus dengan sesuatu yang kita sukai kan. Nah, jadi karena saya suka, saya coba ikuti prosesnya, saya belajar gitu kan. Bertemu dengan banyak teman di KPI. Tapi pandangan Mbak mulai zaman dulu sampai hari ini KPI itu dalam progres perjalanan menjaga penyiaran Indonesia? Founding father kita itu Mas sudah sangat istilahnya Mas berdarah-darah ya untuk mendirikan lembaga ini gitu. Apa memang anggarannya kecil dari Komisi 1? Kan mumpung kan. Saya dengar juga. Gitu ya? Loh, saya dengar juga. Tapi walaupun kecil semakin tahun naik terus Mas. Naik terus. Kalau boleh tahu tahun ini berapa anggarannya? Loh, enggak, karena kan Mbak Mutia biar denger juga. Apa kalau memang kurang kan perlu ditambah, asal benar-benar ini menjaga penyiaran Indonesia menjadi lebih baik. Ditambah terus Mas. Ditambah terus walaupun secara angka kita tapi ada anggaran tambahan yang memang untuk kebutuhan, apalagi di 2021 ini kan sudah ada perpindahan dari analog ke digital. Betul. Jadi televisinya itu udah digital, semakin banyak, bisa lebih dari ratusan. Kalau sekarang kan kita di KPI Pusat kan ngawasinya masih sedikit ya, sekitar 15 stasiun televisi, radio itu sekitar 25 radio gitu ya. Banyak, LPB 25. Yang diawasi Mas, yang jadi wilayah pengawasan kita, nanti kan kalau di provinsi diawasi lagi sama provinsi, yang anak jaringannya diawasi lagi oleh provinsi, itu beda-beda nanti. Nah kalau udah digital semakin banyak. Berarti KPI itu pusat pembiayaan di daerah, di provinsi itu di APBD. Ada di APBD, bukan di pusat ya? Iya, kalau kita kan APBN. Kalau Mbak APBN, berarti yang di Jakarta APBN. Makanya yang di ditaruh di nanti kita mudah-mudahan di revisi Undang-Undang 32 ini, penyiaran ini
nanti yang kita bisa permanen Mas. Jadi semuanya dari APBD. Jadi koordinasinya lebih enak ya. Oh, Sekarang jadi kan lebih senang masih kalau ini di koordinasi. tangan daerah Jadi aja. di APBD Mas semua anggarannya. Jadi nggak ada lagi dipegang pusat. Jadi nggak ada KPI pusat dong. Maksudnya supaya nanti anggaran dari APBD, dari KPID itu terpusatnya di pusat. Jadi APBN 1. Jadi nggak di APBD lagi. Jadi berarti mulai yang di provinsi sampai di semua ditanggung oleh pusat dong, nggak lewat daerah lagi kan? Lewat daerah lagi untuk memudahkan koordinasi. Oh, berarti Gitu. sekarang masih ada masalah koordinasi. Dan mudah-mudahan dan bisa saja atas kasus ini mungkin kita juga evaluasi nanti ke depan mungkin ada aturan-aturan yang memang belum sinkron atau masih memang butuh masukan terkait dengan aturan-aturan terkait dengan lirik lagu di radio misalnya, karena kan kita juga lagi ada revisi peraturan kita yang sejak 2012 belum direvisi Mas. Jadi tahun ini udah didorong oleh Komisi 1, kita sudah persiapan, jadi tinggal sosialisasi nanti. Untuk memperbaiki regulasinya di KPI. Nah, siapa tahu atas ini regulasi kita dianggap masih lemah, kan kita evaluasi lagi untuk bagaimana mengawasi lagu-lagu di radio misalnya kayak gitu. Iya betul, makanya saya tadi nanya apakah ada kanalisasi bahwa seluruh lagu yang akan disiarkan ditaruh dulu di kanalisasi, diawasin bareng bahwa ini layak supaya nggak lagi hit. Nggak boleh, loh, kok terlambat sih? Kenapa nggak dari awal? Ini nggak boleh. Kalau memang lu mau nyiarin di negara Republik Indonesia, kalau memang lagu barat nih maaf, mungkin ya ini ide saya aja gitu ya. Kenapa nggak dia harus ikutin dulu gitu? Masuk mau edar di Indonesia, berarti disiarin akan begini ya, supaya nanti tidak lagi meledak diturunin. Kan kasihan record labelnya, kan dia megang lisensinya ini kan bayar juga. Bisa. Tahu-tahu lagi hit tuh hilang, lagu itu nggak ada ya? Kan kasihan pencipta lain juga, lagunya semua kan kasihan. Kesenangan masyarakat juga ya nggak ada lagunya deh. Anak-anak yang lagi senang lagu itu nggak ada dong, nggak nikmatin lagi. Gitu. Nah ini kan supaya nanti lebih ini aja. Nanti kita evaluasi Mas, karena memang karena kita masih bergerak ya istilahnya pasca itu di udara kan. Mungkin kontrol internal yang memang harus lebih maksimal ya. Pegawainya berapa sekarang Mbak? Kalau di pemantau kita itu ada sekitar 108 yang ngawasi. Pemantau di pusat? Pemantau di pusat. Belum di daerah dong? Belum di daerah. Waduh, banyak benar. Kita negara pulauan sih ya, jadi gede ya. Biayanya gede juga akhirnya. Yang bekerja di KPI gede juga ya. Dan itu dibagi Mas, ada persifan per 6 jam. Waduh, duitnya. Karena kan nggak bisa terus-terusan lihat televisi atau kupingnya dikasih headset Mas. Bisa mengganggu kan. Makanya dengan teknologi artificial intelligence hari ini, sebetulnya kan bisa dimasukkan dulu mana-mana yang mengandung apa-apa, dia tangkap dulu bahwa lagu ini ada unsur merah-merahnya. Oke, berarti diperhatikan. Jadi bukan dengerin satu-satu gitu, enggak. Artificial intelligence nanti bekerja dulu. Nangkep, oh ini ada sekian lagu ternyata mengandung. Ya kan? Awal ini kan baru pusat sekian dipelajarin. Supaya mengambil keputusan itu kan jadi cepat. Bahwa ini tolong diperhatikan dong, ini kayaknya akan melanggar begini daripada nanti lagunya meledak baru diturunkan, gak enak. Tolong dong didengerin, memang ternyata ada indikasi seperti itu. Kan jadi lebih nyaman. Apa enggak mungkin lagi dijajaki Mas yang ini soal mengawasi pakai itu ya. Artificial intelligence. Lagi karena buat aku kasihan Mbak juga. Karena tingkat kesulitannya itu kita udah ajukan beberapa hal yang menurut kita yang memang harus diawasi. Standar kita mengawasinya pakai metode yang sekarang. Ternyata belum bisa Mas, gitu. Belum, kita udah ketemu berapa kali dengan para pihak karena ini untuk memudahkan, apalagi kalau udah digital kan ratusan, gimana ngawasinya kan gitu. Ya, betul, kasihan. Nah tapi kita lagi coba jajaki dengan gimana kita coba nanti di iklan dulu misalnya gitu ya, di iklan dulu yang durasinya sedikit kan, durasinya 30 detik. Kalau misalnya film, sinetron, variety show itu kan berjam-jam Mas. Betul, makanya aku bilang wow. Capek loh, kasihan. Kalau misalnya lagu ya bisa kita coba dari situ nanti kita evaluasi lah baiknya seperti apa. Tapi sampai hari ini kita format yang kita mau dengan metode itu belum bisa membaca. Ini juga masalah laporan masyarakat, ini menarik loh bahasa laporan masyarakat. Ini kan sembarang orang bisa aja kalau memang lagu ini, soalnya nih ya, semuanya nih lagu Indonesia nih semuanya. Ini lagu kok meledak tahu-tahu. Wah, gua gak suka nih sama penyanyinya, gua gak suka nih, gua tulis aja.
Itu penanganan laporan masyarakat sampai mau ditindaklanjuti itu gimana sebetulnya? Banyak itu, bisa. Jadi kan ini jadi hanya soal like dislike Mas ya. Nah, Suka nggak suka makanya kan aku gitu bilang ya. takutnya kan ini cuma Iya. gara-gara KPI ini, oh ada laporan masyarakat. Ya, enak banget ya laporan masyarakat. Masa proseduralnya kayak apa? Iya. Kan gampang banget kalau nggak laporan masyarakat. Ntar Iya. SMS doang wah ini bahaya nih. Waduh. Gampang banget. Kita ini memang saluran pengaduan itu banyak banget, mulai dari SMS, email, Instagram, Twitter, ada web juga, ada email. Jadi memang potensi untuk masyarakat, publik melapor itu lewat mana aja bisa. Makanya. Ya, tapi kan screeningnya bahwa ini bener apa enggak kan nilainya ini gimana? Jadi caranya? mau apresiasi, mau kritik, mau makian semua kumpul ya Mas Anang ya, itu ya. Nah. Jadi memang kita ini ada proses verifikasi Mas namanya. Laporan tersebut diverifikasi. Jadi nggak langsung. Jadi kalau memang kalau Instagram terus no name dicuekin aja karena no name. Iya, jadi kayak laporan misalnya kita lihat nih dari isinya, isi laporannya. Yep. Radio itu kok nampilin ada bincang-bincang seksual nih sebelum jam 10. Kalau ngomongin radio kita nggak tahu radio mana Mas. Oke. Radio katanya kan kita nggak tahu, makanya harus jelas. Nama stasiun radio atau televisinya apa? Yang melaporkan itu siapa? Nomor teleponnya mana? KTP-nya mana? Itu dikasih. Ya, jadi yang penting isinya dulu Mas, isinya ya. Kalau lewat email kita akan cek. Kalau lewat Twitter, lewat Instagram tuh kadang dia no name Mas, kita nggak identifikasi ya. Ya oke. Tapi kita akan cek dulu dari isinya. Isinya misalnya dia kasih tahu radionya apa atau stasiun televisinya, terus jam berapa. Dia yang dimaksud dia melanggar tuh apanya? Oh sedetail itu ya. Tapi kalau dia bilang dia nggak suka karena itu menayangkan A, ya nggak bisa juga ya? gitu. Wow, Jadi dan terus kita lihat sebanyak apa laporan yang sama. Dicek. Itu ada ya? Ada sama semuanya banyak walaupun dari akun yang berbeda dari email Twitter tapi secara substansi dia ditujukan ke televisi yang sama dengan program yang sama misalnya. Ya soalnya kan televisi A nih sama televisi B ini lagi saingan nih. Sinetronnya sama-sama meledak nih. Ini laporin aja bahwa ini banyak yang pelanggaran ini. Makanya verifikasi laporan tuh ada ya. Ada. Nah nanti setelah itu kita cross check tuh Mas ketayangan yang dimaksud. Bener nggak gitu? Bener enggak gitu. Kalau laporannya banyak. Nah, sanggup KPI. Kan nanti dikumpulin kan sama. Misalnya ada 1000 tapi sama muatannya. Ya udah yang dimaksud itu aja. Jadi namanya sinetron A nanti kita lihat terus kita cek di pemantauan kita apakah ada tagging dari laporan pemantauan kita yang memang selaras dengan yang dilaporkan. Nah, ketika dia selaras udah masuk ke tim kajian, nanti dicek, dikaji lagi muatan yang dimaksud itu apa. Misalnya adegan kekerasan misalnya, tonjok-tonjokan yang berulang-ulang yang yang close up diambilnya. Nah, nanti durasinya sangat panjang lebih dari 4 menit misalnya gitu ya. Nah, akhirnya kita simpulkan ya udah kita bawa ke pleno deh. Kita diskusi di pleno. Nanti di pleno diputusin Mas. Melanggar atau tidak. Terus kita lihat frekuensinya, durasinya. Kan kalau kita kan scene by scene maksudnya sangat detail ya. Per gambar kita ngambilnya gitu. Hati-hati ya. Jadi terus kita lihat konteksnya apa nih berantemnya. Kalau dilihat dulu. Ujuk-ujuk berantem apa? Gak ada berantem. Guys. Jadi teman-teman tidak mudah bagaimana artinya KPI itu memutuskan konten ini layak turun atau tidak turun. Berarti cukup hati-hati melalui beberapa step yang memang wajib dijalankan karena ini menyangkut masyarakat juga. Iya. Jadi kan yang belum tahu ini kayak begini nih penjelasannya nih. Menyangkut pertumbuhan industri juga Mas. Tuh coba. Jadi udah cukup sedemikian rupa hati-hatinya KPI dalam jajarannya meng-screening hal-hal ini. Kalau game apa semua yang sekarang juga rame game dan macam-macam itu kan nggak boleh lagi tuh. Itu bukan di KPI ya, ranahnya ya? Bukan, tapi kadang masuk juga ke kita. Jadi kalau yang misalnya ini sudah menyangkut di luar kelembagaan biasanya diajak berdiskusi juga ya? Kita coba tindak lanjuti ke lembaga yang berwenang misalnya ini kewenangannya Kominfo. Jadi coba nanti kita tracking cari lebih detail soal ini ke tim. Coba tindak lanjuti surati atau misalnya soal alat kesehatan, soal suplemen, soal obat misalnya nanti kita tindak lanjuti ke Badan POM misalnya gitu. Atau kita sebelum surat kita komunikasi lebih awal dulu kayak gitu Mas. Jadi ada tahapannya lah gitu sebelum ngambil keputusan misalnya ini harus sanksi, harus diklarifikasi aja atau kita ambil keputusan pembinaan aja itu ada beberapa tahapan. Jadi itulah kinerja KPI sampai keputusan. Jadi keputusan 42 lagu itu masih hari ini dalam sebuah
pengawasan bersama. Jadi pengawasan artinya belum dipastikan itu di take down. Artinya bahwa ini sudah ada keputusan tadi. Jadi ini hal yang sangat menarik, Mbak. Jadi saya pun tahu nggak sembarangan saya ngecap KPI ya. Mudah-mudahan nanti yang lihat YouTube kita bahwa KPI itu udah bekerja sedemikian rupa. Tolong teman-teman kalau bisa justru teman-teman juga bisa memberikan masukan kepada KPI. Kan open mind banget KPI-nya, sangat open. Jadi itulah peristiwa 42 lagu itu. Dan mudah-mudahan malah yang menarik adalah KPI belum merilis 42 lagu tersebut secara resmi. Belum. Jadi ini nggak tahu bocornya di mana bahwa lagu-lagu tersebut itu keluar datanya. Jadi itu yang penting guys. Jadi sekali lagi Mbak Santi aja Mas. Terima kasih mau datang ke sini tapi penjelasan ini sangat berguna. Mudah-mudahan berguna ya Mas. Oh pasti berguna karena pertanyaan ke kita banyak juga. Saya juga ditanyain banyak sama teman-teman. Saya sekarang tadi mempertanyakan tadi sampai hal-hal yang tadi saya sampaikan mungkin kurang nyaman tapi itulah pertanyaan yang harus saya sampaikan bahwa itulah kenyataan kita bahwa pertanyaan itu menjadi pertanyaan yang menarik untuk dijawab juga dan ternyata penjelasan Mbak mudah-mudahan bisa dimengerti oleh teman-teman semua yang bisa melihat. Jadi sekali lagi terima kasih Mbak Santi, salam buat Mas Hardi dan teman-teman yang ada di KPI. Terus bekerja yang baik untuk kemajuan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Terima kasih guys. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan kalau bisa yang tertarik untuk follow KPI silakan follow KPI.